Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi perkoperasian Indonesia dan konsep manajemen. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Fiskativa Askia, nomor absen 22. Yang kedua yaitu Putri Naila Husna Faila Sofa, nomor absen 31. Yang ketiga yaitu Raka Dwi Nugraha, nomor absen 32. Sejarah singkat koperasi. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Soeharto yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau, ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Soeharto diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Konsep dasar koperasi. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Tujuannya tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama, terutama pada bidang ekonomi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif. Siapapun dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal dari usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya, sehingga jalannya usaha ini harus menyesuaikan aspirasi serta kebutuhan bersama. Dilanjut dengan pengertian koperasi. Pertama, pengertian koperasi secara umum. Kata koperasi sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang berarti kerjasama. Jadi, sistem pengelolaan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi. Yang kedua adalah pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah Bapak Koperasi yaitu Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Yang kedua, menurut Arifinal Saniago mengatakan bahwa koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Yang ketiga adalah arti koperasi oleh Munkner adalah organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Dan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Arti lambang koperasi lama yang pertama yaitu gerigi roda, mengandung arti upaya yang keras ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan memenuhi beberapa syarat. Yang kedua, rantai di sebelah kiri, ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh, bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Maka semua anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART koperasi. Yang ketiga yaitu kapas dan padi, kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang atau pakaian, dan padi sebagai bahan dasar pangan atau makanan. Mayoritas sudah disebut makmur sejahtera jika cukup sandang dan pangan. Timbangan
mengandung arti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas, antara kewajiban dan hak, dan yang menyeimbangkan itu adalah bintang dalam perisai. Yang selanjutnya yaitu bintang dalam perisai mengandung arti adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai ini berarti tubuh dan bintang bisa diartikan hati. Yang selanjutnya yaitu pohon beringin, simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunung Wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon tersebut disebut kayu, dari bahasa Arab yaitu hayu atau kehidupan. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang dijunjung tinggi. Yang selanjutnya yaitu koperasi Indonesia. Yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Tata kelola dan tata kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai bangsa Indonesia harus punya tata nilai tersendiri. Yang terakhir yaitu warna merah putih. Warna merah putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Yang kedua merupakan lambang baru. Lambang baru memiliki arti yang pertama sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. Yang kedua sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. Yang ketiga sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi. Yang keempat selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Yang kelima, teks koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman. Dan yang terakhir, warna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Kemudian nomor 5 adalah tujuan pendirian koperasi. Berdasarkan pengertian yang kita dapat ambil dari penjelasan di atas, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya antara lain, yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir adalah meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Kemudian dilanjutkan, yang keenam adalah karakteristik koperasi. Karakteristik koperasi yang pertama adalah koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi, serta dimanfaatkan oleh anggotanya. Yang keempat, tujuan pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Dan yang terakhir adalah jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya ada fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Prinsip koperasi. Dalam pasal 5 disebutkan prinsip pelaksanaan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya sisa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi juga wajib menerapkan prinsip, yaitu ada prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Karena siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi dalam menetapkan keputusan segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggotanya. Jenis koperasi. Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD atau Koperasi Unit Desa tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan Orde Baru. Sedangkan KSP, Koperasi Simpan Pinjam, tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi. Dalam praktiknya, usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Yang pertama, jenis koperasi berdasarkan fungsinya, yaitu ada koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Yang kedua, ada jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Ada koperasi primer, koperasi sekunder. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi yang pertama ada koperasi pusat, adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua, gabungan koperasi, adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Yang ketiga, induk koperasi, adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Yang ketiga, ada jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, yaitu ada koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi serba usaha atau KSU, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Yang keempat, jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Ada koperasi unit desa atau KUD, koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI, koperasi sekolah. Jenis koperasi menurut PP nomor 60 tahun 1959 yaitu ada koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri, koperasi simpan pinjam, koperasi perikanan, koperasi konsumsi. Yang keenam, ada jenis koperasi menurut teori klasik, yaitu ada koperasi pemakaian, koperasi penghasilan atau produksi, dan koperasi simpan pinjam. Yang terakhir, ada keuntungan menjadi anggota koperasi. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk itu, menjadi anggota sebuah koperasi dapat memberikan banyak keuntungan, salah satunya untuk menambah penghasilan. Yang pertama, anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. Yang kedua, jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. Yang ketiga, pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. Yang keempat, jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu, kualitas Anda sebagai seorang individu akan menjadi lebih baik.